leluhur kalian yang ada di Nusantara ini. Leluhur Nusantara? Kerajaan Pangeran Parangan Nusantara semuanya sedang melakukannya, melihat apa yang terjadi. Terus apa ada sesuatu dengan turunnya para leluhur? Ia membicarakan pemimpin ini. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari makna lewat air mata dan semuanya keluar menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sepuh jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musuh Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Musuh Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Musuh Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Agus, dan insya Allah dalam video kali ini, dalam edukasi kali ini, kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib. Ini masih berhubungan dengan yang masih sangat ramai dibicarakan ya, terkait Pilpres 2024 dan sosok yang akan menjadi pemimpin sebentar lagi akan dilantik, dan ini disambut dengan beberapa kejadian ataupun fenomena alam yang sangat jarang ya terjadi. Salah satunya termasuk kilatan atau cahaya warna biru di atas salah satu gunung di tanah Jawa, dan ini membuat para ahli spiritual atau praktisi atau indigo, terawang segala macam menandakan bahwasanya pemimpin yang akan terpilih nanti akan ada sesuatu dan akan ada, mungkin mereka membacanya, memberikan kabarnya atau dengan keilmuan masing-masing ya. Ada yang mengatakan bahwasanya akan ada sesuatu yang besar terjadi, bencana huru hara dan lain sebagainya. Alam ini mengisyaratkan kepada manusia khususnya, dan mungkin ada juga yang memberi makna yang baik, dan ada juga memberi makna yang kurang, mungkin tidak baik juga ya. Cuman tetap apapun yang akan terjadi ke depan, kita semuanya kembalikan kepada Allah. Semuanya sudah direncana, dan rencana yang baik adalah takdir Allah. Kali ini kita akan mencoba menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang kilatan cahaya biru yang di atas gunung yang kemarin baru terjadi dan mungkin belum masuk dalam berita ya. Ini maksud dan isyarat dari cahaya itu apa, dan apakah hanya memang gejala alam saja, perpindahan dari musim kemarau dan penghujan, atau memang ada isyarat dari alam lain terkait pemimpin nanti yang akan
artinya untuk sedulur pada masa berjagat bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Agus sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sang yang nur cahaya nurwana bantu saya benteng itu dan semua keluarga yang ada di sini semua terbanyak tidak ada efek dari media sosial dan semua orang-orang yang ada di sini semua terbanyak tidak ada efek dari media sampai media sosial yang selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jenggur kami sang yang nur cahaya nirwana bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang kilatan cahaya biru yang bisa menjelaskan tentang itu dan isyarat dari alam terkait kilatan cahaya biru yang ada di atas gunung salah satu gunung tanah Jawa yang baru-baru ini terjadi. Dengan izin sang yang nur cahaya nirwana saya minta masuk dalam tubuhnya dia tarik tarik. Sama saya artinya terikat semuanya energinya menyelesaikan jasad dan rohani tidak melukai jasad dan rohani Allah. Kita suaranya langsung tersambung dengan sempurna bisa bahasa manusia khusus bahasa Indonesia Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Dengan siapa ini saya bicara? Jin. Dari tulang bangsa jin. Iya. Alhamdulillah. Maaf jika kami mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Kebutuhan kalian ini sangat dibutuhkan orang banyak. Oh, kalau boleh tahu, tadi sebelum dipanggil, Anda ada di mana? Tidak ada yang kamu kilatan cahaya membawa saya kemari. Anda bertempat tinggal di mana? Ya, gunung paling teratas. Ada di daerah Jawa Tengah. Banyak banget di gunung di Jawa Tengah. Saya Gunung Slamet. Gunung Slamet. Oh, yang di dekat Purwokerto itu ya? Ya. Oh ya. Apa Anda di sana sudah lama? Ya, jin yang paling tua di sana. Saya paling derajat tangannya maka. Tapi di sana banyak sekali kerajaan bangsa jin ya? Ya, seperti itu. Kami di sana ada tahta kerajaan kami. Tapi alhamdulillah Anda sudah muslim. Alhamdulillah semuanya yang ada di Pulau Nusantara ini sudah muslim, yang memiliki kerajaan yang gunung-gunung semuanya. Oh, yang di gunung-gunung sana sudah muslim. Tapi sebagian ada yang belum muslim juga. Yang belum muslim ada di luar sana. Oh, ada di luar sana. Tidak memiliki tahta kerajaan gunung itu. Iya, sebenarnya kalau di Gunung Slamet itu banyak misterinya. Sebenarnya di Gunung Slamet itu di dalamnya itu ada apa kok banyak sekali kerajaan bangsa jin di sana? Ya, tidak boleh manusia menyentuhnya. Maksudnya? Ya, itu sangat berurusan dengan saya. Karena itu kekuasaan kami tidak mau ada bau manusia. Tapi banyak manusia yang mendaki olahraga itu. Tergantung hatinya mereka. Jika memang ia hati yang tulus, tidak memiliki keserakahan dan niat yang tidak benar, kami tidak akan mengizinkannya. Oh, maksudnya orang yang datang ke sana
jika mau mengambil sesuatu yang kalian jaga tidak boleh. Iya. Oh, memang apa yang kalian jaga sebenarnya di sana? Rahasia Tuhan. Saya tidak mau mengatakannya. Iya, tidak apa-apa kalau memang itu dirahasiakan. Kami juga tidak bermaksud untuk mengambil apa yang kalian jaga di sana. Iya, cuman ini alhamdulillah Mbah, dengan siapa Mbah, siapa nama? Mbah Suro, jin tertua di sana. Mbah Suro. Iya. Iya Mbah Suro. Mohon maaf jika kami mengganggu Anda dan tidak bermaksud kami mengungkap apa yang Mbah Suro jaga di gunung itu. Dan jika apalagi mengambil, tidak, kami hanya satu, silaturahmi. Kedua, Mbah tadi dibawa ke sini oleh kilatan cahaya. Iya. Ya, mohon maaf, itu kami wasilah dari guru kami Sang Hyang Nurjahyaning Nirwana. Ya, mohon maaf jika mengganggu Mbah. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan, Mbah. Silakan. Iya, saat ini mungkin Mbah sudah tahu kondisi masyarakat Indonesia terkait pergantian pemimpin, dan ini ada salah satu cahaya biru di atas gunung. Iya, itu mereka para leluhur kalian yang ada di Nusantara ini. Leluhur Nusantara? Kerajaan Pangeran Parangana Nusantara semuanya sedang melakukannya, melihat apa yang terjadi. Terus maksudnya apa ada sesuatu dengan turunnya para leluhur? Ia membicarakan pemimpin ini. Membicarakan pemimpin yang akan dipilih ini, yang maksudnya apakah ada rencana atau di kemudian hari nantinya sampai leluhur dari atas sana ikut andil dalam sudah saatnya itu memberikan tanda kami. Sudah saatnya? Ya. Maksudnya? Jika sudah ada panggilan semua, kami siapkan semua gunung-gunung meletus seluruhnya, 9 gunung di Nusantara ini. Astagfirullahaladzim. Gunung yang paling terbesar di Nusantara ini akan siap mengguncangkan dunia seluruhnya, Tuhan. Kami menunggu perintah dari Pangeran. Ketika Pangeran sudah mengatakan semua, berikan tandanya untuk manusia agar ia mau mengerti apa maksud yang diberikan alam ini. Kenapa harus ada perintah meletuskan gunung? Kenapa dengan kedepannya? Ya, itu suatu mereka yang mengerti, yang tidak akan pahamnya dengan hikmahnya di balik itu. Apa di Indonesia ini sudah? Di Indonesia ini banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib, ya. Iya. Tapi menginginkannya untuk mencari kepada manusia. Ketenaran dan nafsunya masih dimiliki yang paling menguasai di dalam dirinya, Tuhan. Astagfirullahaladzim. Apa ini akhir dari cerita Nusantara kalau sampai 9 gunung besar di Indonesia ini meletus? Ya, jelas Tuhan. Karena sudah mereka memahami akan terjadinya, agar tidak semuanya merata dikuasai oleh bangsa mereka, dan siap untuk memimpin kami hadir diwujudkan di mata masyarakat semua seluruh dunia ini, dan kami mengawalnya agar tidak manusia akan menyentuhnya. Kami akan berlapis-lapis semua pasukan kami menjaganya. Subhanallah.
kalau memang ke depan akan ada sesuatu yang mengerikan, apa itu efek dari kelakuan manusia itu sendiri? Bukan karena itu Tuhan, memang dari sana. Bangsa Dajjalnya ingin menghancurkan seluruh umat manusia. Inilah sosok manusia yang akan membantu seluruh alam Nusantara ini, bahkan seluruh dunia. Maka kami memberikan isyarat untuk bumi ini. Pasukan Dajjal sudah ikut campur juga dalam situasi ini. Jelas banget akan terjadi seperti itu. Bahkan mereka sudah menguasai dari segala apapun yang diberikan oleh saat ini manusia memilikinya. Termasuk di Indonesia? Ya, Allah. karena manusia sudah banyak menyandarkan pada teknologi, tidak menyandarkan pada Gusti Allah. Tidak ada satupun yang manusia mengingat satu ruhnya untuk mengingat Allah. Hanya kebutuhan dan kewajiban saja, itu pun roh pikirannya untuk dunia saja Tuhan. Lihat, ini hanya segelintiran manusia yang memilikinya. Ruhnya bersandar diri kepada Gusti Allah, tidak selalu mengingatkan untuk dunia. Iya. Memang peringatan Allah memberikan peringatan lewat alam, lewat kondisi alam sekitar, bencana di mana-mana. Kadang manusia itu menganggap hal yang wajar saja. Isyarat kami banyak sekali tanda untuk manusia. Iya. Hanya kembali ke diri masing-masing kepada manusia itu. Saat ini manusia hanya menyibukkan untuk dunia saja Tuhan. Namun ketika ajal sudah mendekatkan, ia banyak menyesalnya. Sudah tidak ada pantasnya untuk memohon ampunan kepada Gusti Allah. Karena ia diberikan kesempatan hanya untuk sia-sia saja. Bahkan manusia diberikan kesempatan lagi waktu untuk hidup, tapi kembalinya seperti layak seperti dulu. Tapi seumpama Mbah Suro dan semua pasukan di sana kan menunggu perintah dari pangeran. Kalau nanti ke depan siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin Indonesia nantinya, dan semua dilakukan dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan, apakah perintah itu akan berganti perintah yang baik? Ya, dalam nafsu manusia itu yang bergolak semuanya kepada manusianya. Jika berkecimpungan banyak bertumpahan darah, manusia itu tertindas, hak dan kewajibannya tidak dipenuhi, maka itu pengaruh dengan alam. Pemimpin itu akan diberi teguran, supaya tegurannya melalui kami, yaitu memberikan getaran bumi ini hancurkan, gempa di mana-mana untuk menyadarkan sang pemimpin itu. Tapi imbasnya nanti masyarakat kecil, masyarakat yang tidak berdosa akan Karena kena. pemimpin itu memberikan kebebasannya untuk melakukan kemaksiatan, memakan haknya, bahkan memakan makanan yang tidak benar. Kebanyakan manusia ini diberikan tergantung pemimpinnya Tuhan. Oh, tergantung pemimpin. Iya. Iya. Oh, apa doa-doa para banyak orang soleh di Indonesia? Terkenalnya tanah Nusantara ini banyak orang soleh, banyak pondok pesantren, kiai besar. Iya. Doa-doa itu. Iya, yang maha kuasa itu memberikan kebijaksanaan. Oh iya. Karena di mata manusia itu dilihatnya di muka bumi ini masih ada manusia yang mau berselawat. Iya, alhamdulillah. Dan generasi-generasi masih ada yang mau dididik dengan yang benar. Iya.
maka diberikannya harapan waktu yang tapi jika manusianya itu lebih banyak yang membuat maksiat atas dasar pemimpinnya memberikan kelonggaran bahkan tidak mengerti, kami memberikan teguran untuk pemimpinnya. Iya. Ya, semoga kedepannya tidak terjadi apa-apa. Doa kami ya, doa kami maksudnya Mbak Suro tidak salah kan berdoa. Karena ya kalau memang nanti akan terjadi sesuatu yang mengerikan, setidaknya banyak manusia yang paham dan banyak manusia yang mempersiapkan diri, Mbak Suro. Sedangkan kami tidak bisa apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, hanya mengajak kepada kebaikan. Ya, semoga saja kalian itu diberikan selalu keselamatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Karena semakin kalian lakukan ini, semakin tingginya tantangan kalian di muka bumi ini. Jika kalian itu tidak memiliki tantangan, bahkan tidak ada satupunnya, kalian banyaklah mengingat kepada Gusti Allah. Iya, insyaallah. Ya, insyaallah kami akan mencoba memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kami. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mbak Suro, sebenarnya apa benar gunung-gunung di Indonesia itu bawahnya itu menjadi satu? Ya Tuhan. Benar. Oh, berarti melingkar jadi satu Sekan seluruh dunia Tuhan. sampai seluruh dunia. Ada titik yang paling besar di situ Tuhan. Ada gunung yang paling besar. Apakah aktif itu? Dalam lautan yang sangat besar. Di dalam lautan. Ya, maka itu diterantaikannya ya saat ini. Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Kami hanya ingin mengetahui itu. Kenapa kok ada cahaya biru di atas gunung kemarin sampai banyak yang masyarakat mengaitkan dengan pemimpin yang akan nanti dilantik. Berarti memang kalau nanti kedepannya tidak, ini akan perintah dari atas akan melakukan ini, Mbak Suro ya. Ya walau ya, semoga kedepannya tetap kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah. Mbak Suro, kemarin saya juga lewat tapi di pinggiran Gunung Slamet. Iya, saya melihat Oh, Mbak Suro melihat kami? cahaya kalian. Oh iya, kami cuman mampir, nggak mampir, cuman lewat saja. Ya mohon maaf jika kami lewat mengganggu ataupun tidak nyaman, kami mohon maaf sebelumnya. Apa Mbak Suro punya pesan untuk khususnya manusia yang ada di Indonesia ini terkait pemimpin yang akan nanti dilantik? Ya, kami hanya menyampaikan kepada umat manusia saja yang masih hidup, hingga ia mengingatnya diri kepada diri sendiri dan untuk melihat manusia di sekitarnya, bahkan lingkungan sekitarnya yang sangat membutuhkannya, saling membagi dan saling mengalihkan yang terbaik, tidak selalu menyakiti hati orang lain. Iya, insyaallah. Dan berbanyaklah berbuat kebaikan selama di muka bumi ini. Iya, Sejahtera ya, bentuklah ia manusia ini di Nusantara ini seperti zaman dahulu kami melihat nenek-nenek kalian, nenek moyangnya. Itu saling bercengkrama, bahkan memberikan ya, tidak punya penyakit hati di dalam dirinya. Oh, orang-orang zaman dulu berbeda jauh berarti dengan saat ini. Iya, makanannya pun mereka tidak sembarangan, hasil dari keringat mereka semuanya. Iya.
diharapkan manusia itu memikirkannya. Yang dimakan juga harus yang halal, agar membentuknya tubuhnya itu lebih baik. Tidak memikirkan manusia berbuat jahat, karena perbuatan jahat mereka itu atas dari makanannya juga. Insya Allah Mbak Suro, Insya Allah kami akan mencoba mempraktekkan ataupun memperbaiki diri dan menebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan kepada semua manusia. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Suro. Iya. Sudah mau berkenan hadir. Mohon maaf jika kami mengganggu Mbak Suro, mengagetkan Mbak Suro. Kami mohon maaf sebelumnya. Apa Mbak Suro ditugaskan di gunung itu sampai kapan? Ya, menunggu perintah saja. Oh, masih menunggu perintah ya? Ya, karena setiap di Nusantara ini memiliki pengawal-pengawal beliau. Oh iya. Ya, untuk memerintahkan sebuah hartanya agar dijaga kami. Iya. Semoga Mbak Suro, pengabdian Mbak Suro, menjalankan perintah ini, kesetiaan Mbak Suro tercatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya Mbak Suro, terima kasih. Ya. Mungkin itu saja. Silahkan kembali ke tempat sana. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Suro. Yes. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala terkait fenomena alam yang cahaya di atas gunung itu ternyata memang sebuah isyarat ya, dan saya baru tahu dan juga ini mungkin sedikit berbeda ya. Leluhur tanah Jawa yang turun ke bumi terkait pemimpin saat ini ataupun nanti yang akan terpilih, sampai semua para trah leluhur ataupun gaibnya turun ke bumi Nusantara ini, walau alam bisawab, akan kedepannya akan terjadi apa kita tidak tahu. Baik buruknya masa yang akan datang, alangkah baiknya kita mempersiapkan. Mau terjadi baik ataupun buruk, itu kalau sudah pada persiapan itu lebih baik untuk kita semua. Jadi intinya persiapkan atau perbaiki ibadah kita, dan kita banyak berdoa, banyak berzikir. Jika nanti ke depan terjadi hal yang baik, alhamdulillah. Kalaupun terjadi yang tidak baik, itu sudah yang terbaik dari Allah dan itulah takdir Allah. Jadi kita persiapkan dari sini, dari awal ini. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, semoga hikmah yang baik, dan semoga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, akhirul kalam. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.